Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah wadkhilna birahmatika fi ibadika shalihin. Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur pada Allah. Di malam hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali bermuajahah. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang kita niatkan dan yang kita amalkan pada malam hari ini menjadi bagian daripada bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal yang kita kerjakan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita, qudwatun hasanah kita. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini dibimbing Allah untuk terus berupaya menjadikan tuntunan Rasulullah sebagai aturan kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kelak kita dan orang-orang kita cintai mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rekan-rekan sekalian, mari kita awali kajian malam hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang lalu kita berbicara tentang kewajiban seorang panglima dalam peperangan, dan sebagaimana panglima ada kewajibannya, maka anggota pasukan juga ada kewajibannya. Di antara kewajiban anggota pasukan ketika berada dalam komando panglima perang, maka sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah wa man yuti'il amira faqad ata'ani wa man ya'sil amira faqad 'asani. Barang siapa yang taat kepadaku maka dia telah taat kepada Allah, dan barang siapa yang durhaka kepadaku maka dia telah durhaka kepada Allah. Orang yang taat kepada pemimpinku maka dia sudah taat kepadaku, dan orang yang durhaka kepada pemimpin yang aku lantik maka dia sudah mendurhaka kepadaku. Makanya dalam sistem al-jihad atau al-qital, ketaatan itu wajib totalitas, kecuali dalam perkara yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah titah dalam Islam, tidak boleh dilanggar. Tapi naasnya hari ini kita melihat fenomena yang sebaliknya. Sama Allah menentang, sama pemimpin yang bermaksiat taat, bahkan membela. Wah, ini ngeri sekali, Pak. Mohon maaf ya, sampai walaupun sama suami merintah istri bermaksiat, maka tidak ada ketaatan kepada suami dalam masalah ini. Ketika seorang sahabat mengadukan perihalnya kepada Rasulullah tentang orang tuanya, ya Rasulullah, di dunia ini tidak ada yang kucintai
setelah Allah dan Rasulnya selain kedua orang tuaku. Tapi dia masih beragama nenek moyangnya. Maka apa yang harus aku lakukan? Kata anak tersebut, kata Rasulullah, kamu wajib berbakti kepada dia, harus taat kepada dia selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menjadi fokusnya bukan subjeknya, tapi adalah objeknya. Kalau objeknya bermaksiat kepada Allah, maka yang ditolak bukan subjeknya, tapi adalah objek dari perintah yang diminta untuk dilakukan itu. Artinya walaupun suatu saat nanti, nggak tahu sesuatu atau sekarang juga ada pemimpin yang bermaksiat, tetapi perintahnya baik, perintahnya tidak melanggar titah Allah dan Rasulnya, maka walaupun yang memerintah itu begitu jelek, kita wajib untuk mentaati perintahnya. Nah, makanya ada kata-kata dulu kalau kita belajar bahasa Indonesia, yang ku benci bukan orangnya, tapi adalah perbuatannya. Nah, begitu ya. Jadi bukan orangnya yang dimusuhi, tapi perbuatannya itu. Kalau itu kita lakukan, maka insya Allah tidak ada hati yang rusak dalam bermuamalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan taat dalam kemaksiatan adalah hal yang terlarang, karena hal itu berarti mentaati makhluk dalam hal yang berisi durhaka kepada Sang Khalik. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, yang artinya Rasulullah SAW mengirim pasukan yang dipimpin oleh seorang Ansor. Mereka semua diperintahkan untuk taat kepada pemimpin mereka. Namun pemimpin itu sempat marah. Dia berkata kepada anggota pasukannya, bukankah Rasulullah SAW sudah memerintahkan kalian untuk taat kepadaku? Mereka menjawab, benar. Dia kembali berkata, kalau begitu kumpulkanlah kayu bakar. Mereka pun mengumpulkan kayu bakar. Kemudian pemimpin itu kembali berkata, bakarlah kayu itu. Mereka pun membakarnya. Kemudian dia berkata lagi, masuklah kalian ke dalam api itu. Mereka pun hendak masuk, tapi sebagian mereka memegangi sebagian yang lain sambil berkata, sebaiknya kita lari dan menemui Rasulullah SAW. Keadaan terus demikian hingga api itu pun mati bersamaan dengan redanya kemarahan pemimpin mereka. Berita ini pun sampai kepada Rasulullah SAW. Beliau berkomentar, kalau mereka benar-benar memasukkan diri ke dalam api, mereka tidak akan keluar selamanya hingga hari kiamat, karena ketaatan itu dituntut hanya dalam hal yang baik. Gitu ya, dituntut dalam hal yang baik. Ini kalau kita lihat negara kita ini hancur-hancurnya dalam perkara seperti ini udah gak ketolongan, Pak. Saya pernah cerita sama panjenengan, ada sahabat kami yang keterima PNS, istrinya keterima di PNS di suatu tempat. Apa yang terjadi? Dipelonco, Pak. Dipelonco sampai diperkosa, Pak. Siapa memperkosa? Kepala dinasnya, Pak. Demi Allah, saya bilang sama dia, kalau antum mau, saya akan hubungin teman-teman saya di DPR, kita habiskan mereka, saya bilang gitu. Tapi kadang udah hatinya udah terlalu hancur, akhirnya dia cerai istrinya, Pak. Karena istrinya kerap kali menutupin hal tersebut. Saya nggak tahu bagaimana, apakah istrinya juga takut dikeluarkan dari PNS dan seperti apa, saya nggak tau. Tapi waktu itu sampai mereka cerai, Pak. Sudah punya anak, sahabat karib saya. Itu makanya kalau ada anak-anak kita yang hendak masuk PNS, Pak, dijaga, Pak. Jangan sampai gara-gara PNS harga diri juga terjual, tergadaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kewajiban seorang pemimpin, bukan panglima ya, seorang pemimpin untuk berdakwah atau menasehati kaum muslimin sebelum
melakukan peperangan. Umat Islam diwajibkan berdakwah terlebih dahulu sebelum memulai peperangan. Imam Muslim meriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu anhu, dia berkata, setiap kali mengangkat pemimpin untuk sebuah pasukan yang akan dikirimnya, Rasulullah SAW selalu berwasiat kepadanya secara khusus untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berwasiat kepada anggota pasukannya untuk berlaku baik. Beliau berkata kepada mereka, berperanglah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan di jalannya. Perangilah orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berperanglah, jangan sembunyikan rampasan perang. Jangan melanggar perjanjian. Jangan memutilasi mayat dan jangan membunuh anak kecil. Setelah kalian bertemu dengan orang-orang kafir, ajaklah mereka kepada 3 hal. Jika mereka menerima salah satu dari 3 hal tersebut, terimalah hal itu. Mereka menerima salah satu dari 3 hal tersebut, terimalah hal itu, dan janganlah kalian perangi. Ajaklah mereka kepada Islam. Jika mereka bersedia, terimalah mereka, dan jangan kalian perangi. Kemudian ajaklah mereka berpindah dari negeri mereka ke negeri Islam. Katakanlah kepada mereka bahwa jika mereka bersedia, maka hak mereka sama dengan hak orang-orang muhajirin, dan kewajiban mereka sama dengan kewajiban orang-orang muhajirin. Namun jika mereka menolak berpindah negeri, katakanlah kepada mereka akan seperti orang-orang Badui Muslim. Katakanlah bahwa mereka akan seperti orang-orang Badui Muslim. Hukum yang berlaku atas mereka sama dengan hukum yang berlaku atas orang-orang Muslim. Namun mereka tidak akan mendapat bagian dalam harta ghanimah dan fa'i, kecuali jika mereka bersedia melaksanakan jihad bersama orang-orang Muslim. Jika mereka tetap menolak Islam, mintalah mereka membayar jizyah, yaitu pajak. Kemudian jika mereka bersedia membayar, terimalah dan janganlah kalian perangi. Namun jika mereka juga menolak, mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Jadi tahapan perang itu tidak seperti film-film yang kita lihat. Saya penting udah siap perang, itu prosesnya banyak, Pak. Prosesnya banyak dan panjang. Datangnya duta untuk negosiasi, selama belum terjadi pengkhianatan dengan membunuh duta itu, maka Rasulullah nggak mulai perang. Gitu ya, kita boleh lihat cerita bagaimana Rasulullah ketika mau umroh yang pertama kali. Rasulullah SAW bermalam di Hudaybiyah, sudah dalam keadaan memakai ihram. Orang-orang musyrik datang bilang, Muhammad, kalian nggak boleh masuk Mekah. Rasulullah nggak langsung marah, kalian melarang kami masuk Mekah, perang kita angkat, nggak langsung. Tapi Rasulullah SAW diam dulu, ngobrol dulu sama para sahabat, rapat bagaimana baiknya. Kemudian diutuslah orang Utsman bin Affan ke sana untuk negosiasi. Utsman bin Affan ditahan sampai beberapa hari, bukan 1 hari 2 hari, beberapa hari. Tetapi Rasulullah SAW nggak mengatakan kayaknya Utsman ditahan deh ini, udah deh nggak ada jalan lain, perang langsung, nggak begitu. Sampai step-stepnya sahabat sendiri nggak sabar untuk itu. Ya Rasulullah, kita udah siap ini semua. Tetapi Rasul bilang tunggu dulu, sampai keadaan kita pastikan bahwasanya ada hal-hal yang membuat kita harus berperang. Hingga akhirnya Utsman bin Affan dilepaskan. Ketika ditanya, Utsman, kenapa kamu ditahan? Ya mereka memenan saja Rasulullah supaya negosiasi. Rasulullah nggak marah, nunggu lagi sampai datang utusan orang-orang musyrikin Mekah menyampaikan 3 hal. Pertama, kalian nggak boleh umroh. Kebayang nggak itu? Sudah pakai ihram nggak boleh umroh. Dan proposisinya di Hudaybiyah, dan Hudaybiyah itu adalah tanah untuk kita mengambil ihram, niat ihram. Yang kedua,
orang Islam Madinah, orang Islam Makkah yang pergi lari ke Madinah dikembalikan, nggak boleh dia ditahan di Madinah, kembalikan. Tapi orang Madinah yang datang ke Mekah ngambil hartanya nggak boleh kembali. Coba Pak, bayangkan itu ya, perjanjiannya itu loh. Sahabat-sahabat udah bilang, ya Rasulullah ini perang, ya Rasulullah perang ini, masa perjanjian begini? Apa kata Rasulullah? Sabar, karena Allah Subhanahu wa taala udah bilang, inna fatahna laka fatham mubina, sungguh akan kami buka kepada kamu pembukaan yang besar. Tapi Allah nggak bilang sekarang, nggak bilang sekarang, nanti. Rasulullah sabar, akhirnya apa? Nggak perang. Perjanjian disetujui hingga akhirnya terjadi pemberontakan dari kaum kafir Makkah. Disitulah terjadinya perang Badar yang pertama itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah perkara seperti ini penting kita pahami. Karena kalau kita di kampus-kampus, bahkan kampus-kampus Islam, itu kerap sekali mendiskriminasi bahwa Islam itu suka perang. Di kampus Islam loh itu. Kadang saya heran juga, kenapa kok kampus Islam begini? Kampus Islam ini mengatakan Islam itu suka perang, agama perang, apa-apa perang. Seakan-akan Rasulullah itu nggak tahu toleransi, nggak terima langsung perang. Ini bahaya sekali dalam pemahaman literasi Islam. Lihat bagaimana Rasulullah mengatur strategi. Pasukan-pasukan itu kalau membunuh, ya bunuh langsung. Nggak boleh ada orang udah lemah lalu dipotong telinganya biar kesakitan, potong hidungnya, potong jarinya sampai mati perlahan-lahan. Nggak ada. Kalau mau bunuh langsung bunuh, selesai dia. Nggak boleh ada yang menyiksa jenazah. Lihat hari ini orang-orang yang tidak tahu agama itu. Kalau mereka bunuh bagaimana? Wah, menyakitkan sekali. Jangankan orang yang merasakan, yang melihatnya menyakitkan sekali. Sampai hari ini kita lihat perdagangan di Vietnam itu, perdagangan organ tubuh manusia. Naudzubillah summa naudzubillah. Begitulah Islam mengatur kita dalam peperangan. Dan ini kerap kali Rasulullah sampaikan setiap sebelum memulai peperangan. Bahkan ada seorang sahabat ngejar musuhnya jatuh. Pas dia angkat pedangnya, musuh ini bilang asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Rasulullah. Gitu Pak ya. Apa katanya? Ente syahid karena takut, dipenggalnya kepalanya Pak. Kejadian ini dilihat sahabat yang lain, dilaporkan ke Rasulullah. Lalu sahabat yang membunuh tadi dipanggil. Kata Rasulullah, benar tadi kamu membunuh musuhmu tadi yang bersyahadat? Benar ya Rasulullah, tapi dia bersyahadat karena takut pedangku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, benar kamu membunuhnya? Padahal Rasul bersahabat, benar, tapi kan tahu tuh sampai 3 kali Pak dicerita seperti itu. Apa kata sahabat ini? Seandainya aku waktu itu belum masuk Islam Pak. Artinya cercaan Rasulullah SAW terhadap orang yang menyiksa musuh itu begitu dahsyat Pak. Ya sayangnya Islam nggak boleh begitu. Kalau hari ini musuh-musuh Islam menghalalkan segala cara, mengkristenkan, mengeluarkan orang Islam dari Islamnya dengan segala cara, sayangnya Islam nggak menghalalkan itu Pak. Ya, nggak menghalalkan itu, dan kisah-kisah seperti ini udah banyak sekali. Ya, alhamdulillah kita Allah rahmati dengan Islam yang rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Ahkam As-Sultaniyah yang ditulis oleh Syekh Al-Mawardi disebutkan, kaum yang belum menerima ajakan kepada Islam tidak boleh diserang secara tiba-tiba dan tanpa sepengetahuan mereka dengan membunuh mereka atau membakar negeri mereka.
Kita tidak diperbolehkan memulai serangan sebelum mengajak mereka kepada Islam, menyebutkan mukjizat Rasulullah SAW dan argumentasi yang kuat yang bisa membuat mereka menerima Islam. Nah, begitu ajaran dakwah Islam sebelum berperang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, karena perang ini bagian daripada ibadah yang besar, jihad yang besar, maka Rasulullah kerap mengajak kaum muslimin berkumpul sebelum pasukan keluar dari kota Madinah. Mengajak kaum muslimin berkumpul untuk berdoa. Di antara doa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW setiap kali sebelum berperang atau memberangkatkan pasukan adalah dalam hadis disebutkan, sintani la turaddani aw qallama turaddani du'a'u inda nida wa indal ba'si hina yulhimu ba'duhum ba'dha. Ada dua orang yang tidak pernah ditolak atau jarang ditolak doa mereka, yaitu doa ketika azan dan doa ketika perang, saat pasukan saling baku hantam. Dalam surah Al-Anfal ayat 9 disebutkan, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Di antara doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma anta adudi wa anta nasiri wa bika ahulu wa bika asul wa laka uqatil. Ya Allah, engkaulah penopangku, penolongku, denganmu aku berupaya, denganmu aku menyerang, dan denganmu aku berperang, dan beberapa doa-doa lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam sangat perhatian dalam mengajak manusia seluruh dunia untuk masuk dalam cahaya petunjuknya, agar mereka dapat merasakan indahnya hidup di bawah naungan Islam. Umat Islam adalah umat yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan wahyunya, selain dipilih untuk membebaskan berbagai bangsa dari penjajahan. Karena itulah umat Islam adalah umat yang terbaik. Kedudukan umat ini di depan umat-umat lainnya bagaikan kedudukan seorang guru di depan murid-muridnya. Kalau seperti ini keadaannya, sudah selayaknya umat ini selalu menjaga keutuhan internalnya, selalu berjuang untuk mendapatkan haknya, dan berjuang untuk dapat menempati posisi yang telah diberikan Allah SWT kepada mereka. Ketidaksempurnaan dalam melaksanakan hal-hal tersebut tergolong sebagai kejahatan yang besar. Kejahatan ini akan mendatangkan azab Allah SWT berupa kehinaan, kerusakan, ataupun kemusnahan. Islam melarang sikap lemah dan keinginan untuk berdamai selama umat ini belum mencapai tujuannya dan belum mendapatkan apa yang diharapkannya. Perdamaian dalam kondisi seperti ini tidak bermakna lain kecuali rasa gentar, takut, dan puas dengan kondisi hina. Itulah yang kita lihat hari ini terjadi di negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam. Kebayang nggak Raja Arab yang membusungkan dada di depan rakyatnya, lalu di hadapan Donald Trump cium tangan? Coba kebayang nggak kita itu, Pak? Alhamdulillahnya masih ada sebagian pimpinan yang tidak akan mungkin melakukan itu, Pak. Raja Arab, ya, Raja Arab, mau siapapun Arabnya itu, cium tangan, Pak. Donald Trump datang, Pak, cium tangan, Pak. Donald Trump yang kalau panjenengan mungkin buka webnya, masa lalunya, Pak, pemain produksi film yang tidak senonoh, Pak. Lalu datang ke negeri Arab, cium tangan, Pak, kasih hadiah. Begitu hinanya kita, Pak. Kalau dulu yang cium tangan siapa? Raja-raja yang belum masuk Islam cium tangan sama Rasulullah. Kenapa? Takut diserang. Tapi Rasulullah enggak serta-merta ya cium tangan, enggak. Mereka Rasulullah aja untuk apa? Untuk hidup mulia dengan memeluk agama
Islam. Hari ini kita melihat kehinaan tersebut. Maka kehinaan ini diputuskan uratnya sampai di sini, Pak. Anak-anak kita ajarkan mereka untuk kemuliaan. Anak-anak kita ajarin kemuliaan. Ajari mereka supaya independen dalam berpikir, perekonomian, sikap, ketegasan, kepemimpinan. Ajari mereka. Jangan sampai mereka terhina karena dunia, Pak. Jangan ada yang cium tangan kepada pemimpin kantornya, Pak. Kenapa? Merasa berhutang budi kepada orang tersebut. Ya. Cukup kita cium tangan dengan guru saja, Pak. Karena guru kita itu ngajarin kita sesuatu tanpa pamrih, nggak minta apa-apa. Orang-orang yang kita kerja dengan mereka kerap menghinakan kita, menghinakan anak-anak kita. Maka putuskan uratnya, Pak. Cukup sampai di sini, jangan sampai menular ke anak-anak kita. Makanya untuk seperti itu kita perlu mengajari mereka independen, mandiri dalam segala hal, agar mereka bisa mengatakan kebenaran tanpa ada intervensi apapun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, walau demikian Islam juga sangat mengusung perdamaian. Perdamaian dalam Islam boleh dilakukan ketika umat Islam dalam kondisi yang kuat. Oleh karena itu perdamaian dibolehkan dengan sebuah syarat, yaitu jika musuh-musuh Islam sudah tidak memerangi Islam lagi, jika tidak ada lagi terjadi kezaliman di muka bumi ini, dan jika tidak ada seorang pun di dunia ini yang disiksa lantaran agama mereka. Jika salah satu dari tiga hal tersebut, maka dibolehkan peperangan. Dalam peperangan inilah nyawa manusia menjadi murah dan kehidupan manusia pun dikorbankan. Jadi kalau ada sejarah yang mengatakan Islam itu masuk untuk memperluas kekuasaan, di sini pemahamannya sangat keliru, Pak. Ya. Nggak ada satu jengkal pun lahan yang Islam ada di sana untuk supaya lahannya besar, nggak ada, Pak. Lihat beberapa tempat-tempat yang diduduki oleh Islam. Tanah-tanah mereka dikembalikan kepada pemiliknya. Kalian yang kerjakan, kalian jaga, kalian tinggal di sini. Kalau kalian meninggal punya anak, anak yang tinggal di sini, walaupun kalian tidak masuk Islam, tapi bayar jizyah. Supaya apa? Penguatan pasukan melindungi kalian. Cuman itu, Pak. Cuman itu. Pajaknya cuman itu. Ya, hari ini orang Islam, bangsa Indonesia disuruh bayar pajak dari segala arah, Pak. Karena sekali, Pak. Panjenengan PBB bayar, jual rumah juga ada pajaknya. Beli rumah ada pajaknya. Sudah punya milik ada pajaknya, beli bangunan ada pajaknya, semua berpajak. Nah, sekitar, Pak. Mudah-mudahan dari Al-Aman ini lahir presiden ya, Pak ya. Amin ya, Pak ya. Supaya yang nanggung pajaknya pemerintah semua, nggak boleh ditanggung oleh rakyat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dan ayat-ayat mengenai peperangan ini semuanya mengerucut pada perang itu hanya terjadi karena ada kezaliman. Karena ada kezaliman. Saya kasih contoh Bapak Ibu, kenapa Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada Raja Romawi. Kata Rasulullah, aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Islamlah kamu, maka kamu akan selamat. Allah akan berikan kamu 2 pahala. Kalau tidak, maka bagimu dosa orang-orang Majusi. Kenapa dikatakan bagimu dosa orang Majusi? Karena ini raja kerap kali mengintimidasi rakyatnya. Itu aja masalahnya. Sedangkan kalau rakyatnya makmur, nggak dizolimin, Rasulullah hanya mengatakan
kamu masuk Islam atau tetap dalam agamamu, lalu kamu bayar jizyah, masuk dalam perlindungan kaum muslimin. Seperti itu Pak. Jadi nggak dipaksa masuk agama Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam keadaan seperti ini, ketika kezaliman kemudian kegelapan terjadi di suatu bangsa, maka disitulah Islam berperan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan seperti ini, orang-orang Islam memiliki kewajiban ketika peperangan dilakukan. Ketika berhadapan dengan musuh, diwajibkan teguh dan tidak melarikan diri. Haram hukumnya lari atau melarikan diri dari peperangan. Haram hukumnya. Kalau melarikan diri, maka sama dengan orang munafik. Ya. Dan munafiknya bukan munafik versi Indonesia, tapi munafik versi Islam. Karena istilah munafik ini di Indonesia ya banyak artinya. Kata Allah, hai orang-orang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Ayat-ayat di atas mewajibkan bersikap teguh dan mengharamkan melarikan diri dari peperangan kecuali untuk dua kondisi. Yang pertama, berbelok untuk siasat perang. Jadi mereka lari, mundur, ngatur strategi, yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain sesuai dengan kondisi yang ada. Seorang tentara diperbolehkan berpindah dari posisi yang sempit menuju posisi yang lebih luas, atau dari tempat yang terbuka ke tempat yang tertutup, atau dari posisi di bawah ke posisi di atas. Hal-hal demikian diperbolehkan karena termasuk sikap memilih posisi yang tepat dalam berperang. Yang kedua, boleh melarikan diri dalam kondisi menggabungkan diri dengan pasukan lain, yaitu bergabung dengan jamaah muslimin, baik itu supaya berperang bersama mereka maupun meminta bantuan kepada mereka, baik mereka itu dekat tempatnya maupun jauh. Sa'id bin Mansur radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab berkata, seandainya saja Abu Ubaidah bergabung kepadaku, tentulah aku fi'ah, kelompok umat Islam yang siap membantunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasulullah bersabda, ijtanibus sab'a mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billahi was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatimi wa tawalli yaumaz zahfi wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Hindarilah olehmu 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, menyekutukan Allah, sihir, membunuh manusia yang dilarang untuk dibunuh, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan perang, menuduh berzinah wanita mukminah yang sama sekali tidak terpikir untuk berzina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perang itu adalah politik siasat, sehingga diutamakan melakukan strategi-strategi jitu. Di antara strategi tersebut adalah boleh berbohong dan menipu dalam perang. Ya, boleh berbohong dan menipu dalam perang. Berbohong dan menipu dibolehkan dalam peperangan untuk menyesatkan musuh, selama hal itu tidak melanggar perjanjian dan mengganggu keamanan. Catatannya Bapak Ibu, tidak melanggar perjanjian dan mengganggu keamanan.
Jadi walaupun dia berbohong, menipu, kalau dia melanggar perjanjian, dosa perang, Pak. Makanya sampai sekarang ini udah nggak terhitung lagi dosa Israel itu, Pak, dalam peperangan itu. Dan seluruh dunia mungkin kita lihat hanya ngomong saja, Pak, termasuk Indonesia. Ya, tapi saya cuman berpikir skenarionya Allah, Pak. Rasulullah bersabda bahwa kelak manusia semuanya akan memerangi orang Yahudi, Pak. Sampai Yahudi itu kehilangan tempat sembunyi kecuali Syajaratun Barqa, ya, pohon barok. Pohon ini, Pak, pohon seperti pohon kaktus. Orang Yahudi sembunyi di situ. Lalu pohon ini ngomong, "Hei orang Islam, di sini ada orang Yahudi." Tempatnya di mana itu, Pak? Tempatnya di Palestina. Dan itu tidak akan terjadi sampai seluruh orang Yahudi kumpul di Palestina. Oke? Saya cuma berpikir sekarang orang Yahudi itu belum ngumpul di Palestina, Pak. Masih nyebar di Eropa, ada di Indonesia. Ada di Indonesia, ada di negara Arab. Dan kata Rasulullah, seluruh dunia akan memusuhi Yahudi. Ya, sekarang hampir 80% dunia membenci Yahudi, Pak. Belum 100%. Sampai orang Yahudi ngumpul di Palestina, baru kita akan melihat nanti skenario Allah sesuai dengan hadisnya. Tapi saya ini cuma prediksi loh, Pak, ya, bukan menafsirkan. Saya memprediksi, kenapa? Itu ngomong kejahatan perang, tapi tidak ada yang berani untuk menyerang Yahudi, Israel. Yaman sekarang diam, Pak. Ya, Yaman sekarang diam. Yang getolnya dulu nyerang, sekarang diam, Pak. Kenapa? Udah digelitikin sama Amerika. Diam dia, Pak. Jadi akan tiba sama satu dunia benci sama Israel, Pak. Tetapi yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki daripada kita adalah bagaimana cara kita dari sekarang sampai masa itu tiba, bagaimana cara kita membela kaum muslimin dan Palestina, Pak, atau Baitul Maqdis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara bentuk menipu adalah seorang panglima yang menipu musuh bahwa jumlah pasukannya banyak dan perlengkapan senjatanya tidak mungkin dikalahkan, walaupun perlengkapannya seadanya, Pak. Gitu ya. Saya datang dengan pasukan yang 3 kali lipat dari punya Anda. Perlengkapan kami 200% dari kelengkapan punya Anda. Itu bicara seperti itu namanya membuat musuh gentar, Pak. Dan itu adalah pandai-pandainya panglima. Makanya panglima itu bukan orang yang baru berperang, yang sudah lama dia ikut peperangan dan sudah ada ilmunya. Jadi dia bisa ngomong seperti itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Al-harbu khid'atun." Perang itu tipu daya. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Ummu Kulsum binti Uqbah radhiyallahu anhu berkata, "Aku belum pernah mendengar Rasulullah membolehkan berbohong dalam perkataan manusia kecuali dalam kondisi berperang, mendamaikan orang lain, perkataan seorang suami kepada istrinya, dan perkataan seorang istri kepada suaminya." Ya. Jadi perang boleh berbohong, mendamaikan orang boleh berbohong, suami istri boleh juga berbohong dalam keadaan yang baik. Kita dengarkan azan seperti dari belakang. Mana muazzinnya?
Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, nah boleh berbohong yang pertama dalam kondisi berperang, kemudian yang kedua dalam mendamaikan orang lain. Dulu pernah kita bahas hadis ini di bab pernikahan Bapak Ibu. Dan yang ketiga perkataan seorang suami kepada istrinya dan perkataan seorang istri kepada suaminya. Walaupun ini saya memahami konteks ini yang betul ya. Misalnya istrinya ya nggak cantik-cantik banget gitu ya, lalu suaminya bilang begini, engkau bagaikan rembulan di malam hari misalnya gitu ya. Istrinya bilang juga, Masya Allah, hari-hariku bang selama ada dirimu berbunga terus gitu ya. Padahal mumet dia pak. Mumet. Macam ada apa namanya, kisah seorang suami yang suaminya jelek, istrinya cantik. Apa kata suaminya? Masya Allah Dinda, saya sangat beruntung mendapatkanmu. Lalu istrinya bilang, Alhamdulillah saya juga mendapat rahmat melalui abang. Kenapa? Sabar tiap hari gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya cukupkan dulu materinya sampai di sini. Mungkin ada beberapa hal yang mau ditanyakan, 1-2 pertanyaan dipersilakan Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berkaitan dengan jihad itu, ya, kalau mungkin yang selama ini dipahami hanya sebagai perang ya, dan mungkin ada beberapa ayat yang menyatakan tentang jihad itu yang termasuk yang mana, wajahadu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum, misalnya seperti itu. Dan mungkin bisa dijelaskan, karena mungkin kalau di negara di Indonesia itu kan sekarang damai, nggak ada perang ya, berarti tidak ada jihad kalau seperti itu. Nah mungkin bisa dijelaskan sehingga yang dimaksud mungkin apakah ada hadisnya bahwa orang yang jihad fisabilillah itu akan masuk surga tanpa hisab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, jadi kalau kita merujuk pada beberapa waktu kajian yang lalu disampaikan, jadi hadis yang mengetengahkan orang yang meninggal di jalan Allah atau jihad atau berperang masuk surga tanpa hisab, gitu ya. Ketika seorang itu benar-benar pergi dengan hartanya, dirinya, lalu tidak pulang dengan apapun, artinya hartanya habis, dirinya meninggal.
Dan itu dengan satu syarat, dilakukan hanya semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Tetapi juga beberapa hadis disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bahwa ada orang yang meninggal di jalan Allah tapi masuk neraka, Pak. Masuk neraka. 3 orang itu kata Rasulullah, ada 3 orang. Pertama, bahwa orang yang pertama ditampakkan amalnya, ditampakkan kebaikannya. Kata Allah, ini yang didatangkan ini adalah ahlul Quran, penuntut ilmu. Kata Allah, untuk apa kamu belajar? Untuk apa kamu memahami Al-Quran? Kata orang ini, ya Allah, aku lakukan itu untuk mengharap ridhamu. Kata Allah, kamu bohong. Kamu melakukannya supaya disebut hafiz Quran dan kamu sudah mendapatkannya. Sekarang seret dia ke neraka dalam keadaan wajahnya tertelungkup, lemparkan dia ke neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang dermawan. Tidak satupun tempat yang dilewati kecuali sedekah. Gang yang dilewatin sedekah, rumah yang itu sedekah. Kata Allah, untuk apa kamu lakukan itu? Kata orang ini, ya Allah, tidaklah satu tempat yang kulewati, gang yang kulalui, kecuali aku bersedekah karena Engkau, ya Allah. Kata Allah, kamu bohong. Kamu bersedekah supaya disebut dermawan, dan kamu sudah dapatkan itu semua. Kata Allah, seret dia ke neraka dalam keadaan wajahnya tertelungkup ke bawah. Dan yang ketiga adalah orang yang meninggal di jalan Allah. Meninggal pas perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, syahid dia dalam perang orang. Ditampakkan pahala kesyahidan itu. Lalu Allah tanya, untuk apa kamu berperang? Kata orang ini, ya Allah, aku berperang hanya mengharap ridhamu. Kata Allah, kamu bohong. Kamu berperang supaya disebut pahlawan, supaya disebut memberani, dan kamu sudah mendapatkannya. Sekarang seret dia ke neraka dalam keadaan wajahnya tertelungkup ke bawah. Jadi walaupun orang yang jihad di jalan Allah itu masuk surga tanpa hisab, tetapi ada ketentuannya. Yang kedua, tidak semua orang yang masuk, ya orang yang meninggal syahid masuk surga tanpa hisab, itu enggak semua. Hanya orang-orang tertentu. Di antaranya adalah orang yang punya utang. Orang yang punya utang, ketika Rasulullah tahu dia ini syahid dan masih punya utang, Rasulullah enggak sholatkan dia. Kebayang enggak itu? Rasulullah enggak sholatkan, kata Rasulullah, sholatkan dia, saya enggak sholatkan karena dia masih punya utang. Begitu dahsyatnya peran hutang itu agar betul-betul bisa segera ditunaikan. Nah, itu beberapa hadis mengenai orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ketentuannya. Siapa yang VVIP langsung masuk ke surga, siapa yang juga harus melewati rintangan-rintangan tersebut. Tetapi selama di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalau rintangannya enggak terkait dengan niat, maka masih ada keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada dia. Begitu ya, Pak ya. Baik. Itu dulu Bapak Ibu untuk hari ini. Mohon izin, semoga bisa kita ambil ibrah dan pelajaran dari apa kita sampaikan. Kita sempurnakan kajian malam hari ini dengan sama-sama baca alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.